Rifki deh, lu taruh aja motornya di garasi, cabut kuncinya, ambil sepeda deh ngejar Mama Negara. Oh iya. Kan Mama Negara jalannya lama tuh, jadi pakai sepeda kekejar. Betul tuh. Naik sepeda lebih romantis. Arin duduk di belakang. Peluk dari belakang. Lebih cocok, lebih romantis. Jelas. Iya lagi, gue sih oke aja. Oke lagi. Gua harus cari cara buat jauhin Brian dari Michelle. Gempa. Kita ada kejutan buat lo. Tunggu, gua kagak ulang tahun nih masalahnya. Kejutan apa? Terus kejutan buat gue? Nyamber aja nih Pak cowok lo. Gue juga mau kejutan kali ini. Yo, mau ikut Ikut kita aja yuk. Pacar gue mau dibawa kemana? Mai marmut. Berisik lo, Rel. Tapi, biar kejutannya makin surprise buat lo, alangkah baiknya lo tutup mata. Tutup mata? Yes. Apa sih kejutan apa yang ngapain pakai tutup mata segala? Ayo Rifa, udah lo ikutin aja apa yang kata gue tadi, ya. Udah Ra, mending lo tutup aja matanya. Gue jamin pasti lo kalau udah tahu senang. Buru pasti lo nanti happy kalau udah tahu. Tapi arahin banget. Are you ready? One, Satu, two, three. lihat nama lo masuk ke list siswa yang lolos deh. Ekskul Dance. Ini sumpah ini ada nama gue. Ayo lihat. Beneran. Tar dulu. Ini gerakan gue kan gak selentur kalian. Terus gue gak terlalu bisa ngedance gitu. Kenapa gue bisa lolos? Rendah lo, Pak. Lo lihat tuh buktinya nih. Lo urutan ketiga. Berarti tandanya lo lentur. Jadi ini kita bertiga lolos. Iya. Kamu jangan ikut-ikutan peluk juga dong, Rel. Karena aku juga ikut happy sama pencapaian kamu, jadi aku pengen peluk. Gue kan gak minat join ekskul dance. Kenapa nama gue masih dimasukin sih? Gue yakin pasti kerjaannya Kak Onge. Dari kemarin dia kayak maksa banget nyuruh gue untuk join ekskul dance. Kak Ongen. Tak. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Kak Ongen, boleh saya bicara sebentar sama Kak Ongen? Ya, ada apa? Gini loh Kak Ongen. Maksudnya Kak Ongen itu apa ya? Masukin saya dalam list anak-anak yang lolos seleksi ekskul dance. Sementara saya juga udah gak minat, saya udah bilang ke kakak dan saya juga gak daftar loh Kak. Tenang. Santai dulu. Ya Kak Ongen, gimana saya bisa santai dong Kak Ongen? Kalau misalkan Kak Ongen memperlakukan saya gak adil kayak gini Kak. Jadi gini, kemarin itu waktu gue ngeliat gerakan refleks lu, gue tahu banget lu tuh berpotensi. Dan lu kan ngikutin beberapa gerakan yang gue berikan kan. Dan lu bisa dan lu tuh berbakat. Itu sebabnya gue masukin nama lu di list. Karena bakat yang lu punya tuh sayang banget tau gak? Kalau gak dikembangin. Gue optimis banget kalau lu bisa jadi dancer, tak? Kak, bahkan saya gak minat dan saya gak mau jadi dancer loh Kak. Dicoba aja dulu, tak? Lu ikut beberapa kali pertemuan. Kalau memang lu ngerasa passion lu bukan di situ, lu boleh cabut kok. Gini loh Kak, kemarin saya udah dipaksa untuk ikutin gerakannya kakak dan saya udah ngelakuin. Dan sekarang saya juga dipaksa untuk ikut ekskul dance. Kenapa sih kakak tuh gak fokus aja sama siswa-siswi yang minat gitu sama ekskul dance? Masa kayak gitu, Pak? Okta. Ada apa? Kok muka kau tegang banget? Macam ada masalah aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Tak? Kenapa kamu ngomongnya ngotot gitu sama Kak Ongen? Ini loh Bu Dia, nama saya dimasukin Bu ke dalam list anak-anak yang lolos seleksi ekskul dance. Bahkan saya juga nggak daftar Bu. Bukannya yang namanya pemaksaan Bu. Abang Ongen, kalau memang murid tidak mau ikut dance, jangan didaftarkan. Nah ini siapa yang mendaftarkannya? Siapa yang memasukkan nama si Okta ke list itu?
Saya setuju dengan si Okta. Kalau memang dia tidak mau, jangan sampai dipaksakan gitu. Jadi begini Pak, sayang sekali bakat yang dimiliki anak itu kalau nggak dikembangin. Karena yang gue lihat, Okta punya bakat dance yang alami. Dan insting gue nggak mungkin salah. Dengan begini, Okta pasti nggak bisa mundur dari ekskul dance ini. Kak Ongen tuh gimana sih? Kita udah sepakat. Kalau Kak Ongen mau masukin nama Okta ke daftar list ekskul dance kita, kan kita harus konfirmasi dulu, Kak. Sekarang kenapa Kak Ongen pengen masukin gitu aja sih? Bahkan saya aja nggak setuju loh, Bu. Baik Pak, saya minta maaf. Saya ngambil keputusan sendiri. Soalnya kalau saya harus nunggu Budia lagi, mungkin akan makan banyak waktu, lebih lama lagi. Ya udah deh, gini aja. Tapi kalau bisa, Kak, saya minta segera direvisikan deh, Kak, informasinya. Okta, sekarang kamu ikut ibu aja ke ruang guru ya. Ada yang ingin ibu bicarakan sama kamu. Kamu sabar dulu, ya? Iya, Bu. Yaudah kalau gitu, Kak Ongen, Pak Togar saya permisi dulu ya. Baik Bu. Ayo Okta, ayo. Misi Pak, Kak. Iya. Kita lewat sini aja. Untung Budia sama Pak Togar datang di waktu yang tepat. Gue khawatir banget tadi Okta nggak bisa ngontrol emosinya depan Kak Ongen. Gue tahu banget kalau Okta itu nggak suka dipaksa. Tasya, Ada apa lagi sih, Re? gue mau ngomong sesuatu sama lo. Kan gue udah bilang gue nggak ada waktu, Rehan. Tapi ini tentang nasib naskah Novelus ya. Mudah-mudahan Okta ataupun anak-anak lain gak ada yang ngeliat gue sama Rehan. Gue takut deh Okta salah paham. Apalagi mood Okta kan lagi jelek banget gara-gara masalah di ekskul. Ya udah kita ngobrol di sini aja ya. Tapi kalau misalkan lu nggak mau ngobrol sama gue juga, ya nggak apa-apa, terserah lo. Sebenarnya lo mau ngomong apa sih, Re? Kenapa lo tiba-tiba nyinggung-nyinggung masalah novel gue? Gue bisa bantuin lo buat dapetin penerbit yang bagus buat naskah Novelus ya. Karena kebetulan om gue itu punya penerbitan yang besar. Kenapa lo tiba-tiba bahas soal ini sama gue? Gue udah tahu semuanya, Sya. Lu nggak perlu tahu gue tahu dari mana, sama siapa. Tapi intinya gue datang ke sini cuma buat bantuin lu, Sya. Kenapa Rehan bisa tahu ya tentang itu? Gue kan sharing soal itu cuma sama Okta. Gimana, Sya? Lu nggak keberatan kan kalau gue bantuin lu? Makasih banget, Re, atas niat baik lo buat gue. Tapi sorry banget, gue gak bisa terima. Karena gue masih bisa ngandelin kemampuan gue tanpa bantuan orang lain. Kenapa sih, Sya? Lu takut Okta marah ya? Kalau lu nerima bantuan gue? Lo jangan pernah bawa-bawa nama Okta ya. Gue bisa bantuin lu tanpa sepengetahuannya Okta, Sya. Okta, sebagai orang yang bertanggung jawab atas ekskul dance dan yang mempercayakan penuh sama Kak Ongen, Ibu ingin minta maaf sama kamu ya atas kesalahpahaman tadi. Tapi gini, kalau Ibu boleh tahu kenapa sih kamu bersikeras banget nggak mau ikut sama ekskul dance kita, tak? Padahal kan kamu tuh berbakat loh. Saya cuman nggak minat aja, Bu. Kenapa kamu malu kalau join sama ekskul dance? Gue gak nyaman banget lagi ngedance di depan orang-orang banyak. Apalagi yang join kebanyakan anak cewek. Tapi gimana ya gue mau jelasinnya ke Budia? Dan gini ya, Tak, sepengetahuan Ibu kan kamu juga udah terbiasa main musik di depan orang banyak. Jadi seharusnya nggak masalah dong kalau kamu juga ngedance di depan orang banyak.
Berarti itu kan tandanya kamu udah terbiasa perform di depan orang banyak. Dan kalau ibu boleh saranin ya, Tak, ikut ekskul dance itu juga kan bukan sesuatu hal yang memalukan kan? Apalagi nih, dance yang diajarkan sama Kak Ongen itu adalah modern dance. Yang pastinya bakalan keren dan bisa diikutin sama anak laki-laki ataupun anak perempuan. Iya Bu, cuman maaf ya Bu Dia, saya rasa saya akan tetap bersikeras untuk tidak bergabung. Masalahnya ya, Tak, Kak Ongen itu cerita mulu sama ibu mengenai potensi kamu. Kamu tuh hebat banget, punya bakat terpendam. Jadi menurut ibu tuh sayang banget kalau sampai nggak kamu kembangin, itu aja. Atau bisa jadi mungkin kamu bisa jadi salah satu yang terbaik. Jadi kalau kita ada kompetisi bisa kirimin kamu, terus kalau kamu menang, kamu kan bisa bikin harum nama sekolah kita, ya kan? Atau gini aja, lebih baik kamu pikirin dulu. Kamu pikirin baik-baik, kamu pikirin matang-matang, dan kalau kamu berubah pikiran, kamu boleh kabarin ibu ya. Ya udah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Nanti kalau kamu udah punya kabar baik buat ibu, kamu kasih tahu ibu ya. Iya Bu Dia, saya permisi ya Bu. Kosong. Ih, kosong gak ada orang. Kesian, kesepian. Kayak lo semua kayak ada aja. Kita mah nggak apa-apa ya, Oi. Kayak kita mah nggak Apa-apa. Risik tau gak lo semua. Sebanyak pikiran gua. Jeng-jeng nggak? Oh iya, jeng-jeng nggak? Itu jeng-jeng. Ih, makin kasihan nggak sih? Lihat Mama Negara makin kasihan nggak sih? Bukan makin kesal. Aduh. Lo lihat tuh. Hah? Keras lo tuh. Hah? Nggak ada cowoknya, nempelnya sama cowok apa? Anak baru ya? Sama anak baru. Bukan sama Papa Negara. Kasihan banget ya. Ketinggalan lagi aja. Tapi Michelle parah banget ya, Al ya. Dari dulu lu udah balapan sama Rifki ya kan, mau nikung, overlap. Udah overlap gasnya kekencengan kelewatan. Sekarang sama anak baru Michelle, ya ampun. Kasihan banget. Kasihan banget sih. Ini mah Papa Negaranya nih kurang satset nih. Tekniknya salah. Ya begini nih, kurang miring. Gue sih oke aja, bisa jadi tuh, bisa jadi. Taktisnya nggak ada. Aduh. Lu bisa jalan sendiri? Bisa. Apa mau gue bantuin? Gak usah bisa kok. Serius? Iya, yakin. Ya udah, gue anterin lu aja ke OKS ya. Biar luka lu obatin, biar nggak infeksi. Gue udah gede kok, Brian. Makasih ya. Jadi nggak perlu dianterin. Kan, hati-hati, Shell. Nggak apa. Gua bisa Ayo, kok. gue bantuin naik ya. Nggak usah bisa. Ang botol kecap, kalau aja kamu ada di sini, pasti yang nolongin aku itu kamu. Kamu yang lebay dan tukang kecap itu pasti nggak akan ninggalin aku yang luka kayak gini sendirian. Semoga kamu cepat kembali ya, Yang. Papa Negara jangan nangis. Jangan disebut itu, jangan emosi. Kasihan yang gue liat tuh. Iya kan, Onya? Jelek banget, Ardi. Mendingan ya, lu gak usah deh balapan sama Rifki deh. Lu taruh aja motornya di garasi, cabut kuncinya, ambil sepeda deh ngejar Mama Negara. Oh iya. Kan Mama Negara jalannya lama tuh, jadi pakai sepeda kekejar. Betul tuh. Naik sepeda lebih romantis. Arin duduk di belakang. Peluk dari belakang. Lebih cocok, lebih romantis. Jelas. Iya lagi. Gue sih oke aja. Oke lagi. Gua harus cari cara buat jauhin Brian dari Michelle.